Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sobat ngopi tani. Alhamdulillah kita bisa bersua bersama melalui Zoom meeting dengan teman-teman penyuluh, teman-teman petani milenial, petani se-Kabupaten Grobogan. Mungkin bagi yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan, gitu, supaya bisa masing-masing melihat wajah-wajah kita bersama sesama petani penyuluh dan penggiat pertanian se-Kabupaten Grobogan. Mohon maaf atas keterlambatan kami karena beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, dan bersyukur sekali kita semua bisa melaksanakan kegiatan perdana ngopi tani di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Jangan lupa bagi teman-teman semua yang mungkin kesulitan atau gagal untuk mengakses via Zoom, bisa disampaikan kepada teman-temannya. Kita bisa juga mengakses melalui link Zoom dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang juga kita laksanakan secara live streaming. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ngopi tani yang ada beberapa pemateri yang akan memberikan paparan dan informasi, sekaligus kita nanti untuk bahan sharing bersama, yaitu ada di sini telah hadir narasumber kita dari IPB University, Bapak Dr. Supriyanto, STP MKom. Selamat pagi, Pak Supriyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Supriyanto selaku Asisten Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim dan Digital Farming, dosen Departemen Teknik Mesin dan Biosistem di IPB University. Selamat pagi dan terima kasih atas bersedia hadir, Pak Supriyanto. Beliau akan memberikan materi terkait peluang implementasi smart farming dan greenhouse dan hidroponik. Untuk narasumber selanjutnya adalah praktisi pertanian yang mungkin sudah Bapak Ibu juga sudah mengenal. Ini ada Pak Eko Suprayitno. Selamat pagi, Pak Eko. Masih. Oh, masih belum terkonek ya. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan budidaya melon dalam greenhouse. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eko. Pagi, Pak. Terima kasih Assalamualaikum, Pak Supriyanto. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini hadir pula Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Bapak Sunanto SST MP, di mana sebagai pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan nanti akan memberikan sambutan dan pembukaan serta penyampaian materi terkait dengan persiapan musim tanam pertama. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nanto. Selamat pagi. Backgroundnya keren sekali, Pak Kadis. Dinas Pertanian. Untuk mempersingkat acara pada Jumat pagi hari ini, monggo kita sama-sama kita baca basmalah bersama supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ini ada sambutan serta pengarahan serta bimbingan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Sunanto SST MP. Banyak hal yang mungkin
perlu yang menjadikan arahan atau bimbingan dari Kepala Dinas terkait dengan kemajuan pertanian khususnya di Kabupaten Grobogan. Untuk itu kami mohon waktu dan berkenannya Pak Kadis untuk menyampaikan sekaligus membuka Pak Kadis kegiatan pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Aga selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Suprianto, STP MKOM dari IPB, dan Pak Eko Suprayitno, praktisi Halo, Bos. pertanian, Selamat pagi ya Pak. Bintari, Bos. serta semua hadirin yang pada hari ini mengikuti bimbingan teknis kaitan dengan bagaimana kita mengembangkan secara untuk greenhouse. Terima kasih. Jadi pada ini merupakan perdana daripada Ngopi Tani, di mana Ngopi Tani ini kita mungkin akan kita jadwalkan setiap minggu berupa sifatnya bimbingan teknis untuk semua petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun untuk umum. Jadi Ngopi Tani ini memang ranah di Kabupaten Grobogan, meskipun bisa juga kabupaten lain untuk mengikuti. Bahwa juga Ngopi Tani ini memang kita dalam salah satu bagian daripada bagaimana kita menyampaikan suatu bimbingan teknis yang sifatnya secara online dan mungkin dijangkau lebih luas sekabupaten yang bisa mengakses internet. Kemudian kami sampaikan lagi bahwa dengan sistem Ngopi Tani ini memang nanti setiap minggu akan kita undang berbagai narasumber yang berbeda-beda tergantung materi apa yang akan disampaikan atau materi utamanya. Nanti akan kita undang berbagai narasumber yang berkompeten, dan khususnya secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan pertanian di Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Grobogan sebagian sudah memasuki MT1, terutama di daerah yang masuk irigasi maupun pompanisasi. Ini sudah memasuki MT1 sehingga memang ini sudah mulai menggeliat untuk pertanamannya. Sedangkan untuk daerah-daerah yang lahan kering memang sudah ada sebagian yang sudah mulai nanam baik kedelai maupun jagung. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk saat ini sepertinya hujannya belum bisa continue atau masih hari hujannya itu masih selang-seling, sehingga sebenarnya untuk mulai menanam di daerah lahan kering itu masih cukup berisiko. Lebih aman untuk lahan kering itu kita tunda sampai hujannya paling tidak tanah basah di kedalaman sekitar 15 cm. Jadi kalau 15 cm itu sudah basah, itu ibaratnya sudah berani mulai melakukan penanaman. Tetapi kalau masih kisaran tanah basahnya itu masih kisaran di 5 cm ataupun 10 cm itu masih riskan untuk pertanaman, terutama untuk benih baik jagung maupun kedelai, sehingga ini sering terjadi bahwa penanaman kedelai atau jagung itu diulangi berkali-kali sehingga ya pemborosan untuk benihnya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia bergabung di Ngopi Tani ini. Jadi Ngopi Tani itu kan singkatan daripada ngobrol pintar petani, gitu. Jadi ngobrol pintar petani. Sehingga dalam acara Ngopi Tani ini memang kita berharap kita bisa ada diskusi, bisa ada ilmu pengetahuan dari para petani di Grobogan yang kita rancang untuk
tahun ini, tahun 2023 ini kita seminggu sekali, tetapi mungkin nanti untuk tahun 2024 bisa kita jadwalkan lebih sekali seminggu. Jadi mungkin seminggu 2 kali. Selanjutnya bahwa untuk peserta Ngopi Tani ini juga akan kami berikan sertifikat, di mana mungkin sertifikat tersebut ya sifatnya bukan cetak tapi kita kirim lewat email yang nanti dimasukkan dalam data hadir. Ini harapannya. Kemudian bahwa untuk tahun ini memang ini terjadi efek dari El Nino, ini memang suatu hal yang harus kita hadapi, kita antisipasi, dan kita mitigasi, terutama kaitan bagaimana menanam tanaman yang lebih potensial dan hasilnya akan bisa mengantisipasi El Nino. Salah satu yang memang perlu prospektif itu adalah mungkin penanaman tanaman yang di dalam greenhouse, terutama kaitan dengan hortikultura. Di dalam greenhouse ini memang sifatnya memang bisa dengan biaya tinggi kalau yang permanen, tetapi juga biaya yang diperendah dengan sistem yang dari bambu dan sebagainya. Sehingga nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh para narasumber bagaimana menanam tanaman misalnya melon di greenhouse ini supaya hasilnya yang lebih bagus. Dan pasarnya memang akan berbeda, bukan pasar tradisional tapi sudah masuk ke sistem supermarket. Ini tentunya bagi para petani atau petani-petani muda tentunya akan merupakan tantangan dan suatu hal yang bisa dirintis untuk menjadi suatu usaha tani yang lebih berkelanjutan dengan pendapatan yang mungkin lebih menjanjikan dan sudah bisa dirancang kemana pasarnya. Karena selama ini bahwa kalau melon itu sudah dimasukkan dengan sistem sistem greenhouse atau screenhouse, ini sebenarnya sudah bisa diatur tingkat break-nya, tingkat break atau tingkat serangan hamanya. Break itu kadar gulanya ya, kadar gulanya sudah bisa, kita mau di kadar gula berapa tinggal menambah semacam unsur hara tertentu. Ini yang menguntungkan daripada dengan sistem untuk greenhouse ini. Di luar itu juga bahwa melon itu kan hamanya itu kan juga tinggi. Sehingga pada pelaksanaan di lapangan kalau menggunakan metode tradisional, ini paling tidak sampai 3 kali sudah harus berpindah lokasi lagi. Ini pada kondisi pertanian melon tradisional. Sehingga mungkin menyewa setahun, setelah itu harus, kalau itu ditanam lagi sudah, hamanya sudah jenuh dengan hama, berbagai hama. Tetapi dengan sistem dengan polybag dan lain-lain ini kan bisa langsung dibuang untuk diganti dengan tanah baru dan sebagainya. Tetapi sistem ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber, sehingga nanti akan bermanfaat untuk semuanya. Mungkin demikian dari saya, terima kasih, dan mari kita bersama-sama dengan bacaan basmalah untuk membuka supaya Ngopi Tani ini bisa berkah untuk semuanya dan bermanfaat untuk para petani, dan tentunya bisa menjadi salah satu sarana untuk menimba ilmu maupun sesuatu yang bisa, teknologi yang bisa disampaikan dengan petani. Mari bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Sunanto SSTMB, yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini sekaligus memberikan materi
terkait dengan hari ini, terutama terkait dengan persiapan MT1 Pak Gadis ya. Karena ini penting juga. Bulan ini kita sudah mulai memasuki musim tanam pertama, di mana ternyata curah hujan belum merata. Alhamdulillah kita bersama masih dalam satu forum ini, ada penyuluh, ada teman-teman petani. Monggo kita sama-sama saling merapatkan barisan, saling berkomunikasi supaya bagaimana kita bisa budidaya pertanian yang baik, halangan ataupun ancaman yang ada kita bisa komunikasikan sehingga bisa ditekan seminimal mungkin. Terima kasih Pak Kadis atas penyampaiannya, dan untuk selanjutnya kita langsung saja kepada penyampaian materi. Ada 2 narasumber yang sudah siap dan hadir dengan materi yang luar biasa yang sudah dipersiapkan. Yang pertama, dari narasumber pertama dari Bapak Dr. Supriyanto. Selamat pagi Pak Supriyanto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Keren sekali nih backgroundnya Pak. Ini apa Pak, nanti mau dijelaskan juga itu Pak. Pak Supriyanto ini kami ulangi lagi selaku di dosen dari IPB University di Departemen Teknik Mesin dan Bioekosistem. Oke, Pak Supri. Biasa. Kemudian materi yang akan disampaikan hari ini adalah peluang implementasi smart farming pada greenhouse dan hidroponik. Ini bahasa milenial semua ini Pak, sesuai dengan narasumber kita ini, milenial. Ya. Mungkin langsung saja ya Pak Supriyanto, bisa mungkin diawali dengan perkenalan diri, kemudian langsung saja menyampaikan materi. Bila mana memerlukan share screen, bisa langsung di share screen Pak dari Bapak panjenengan. Monggo, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, izin share screen ya Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dr. Sunanto, dan juga Bapak Ibu dari penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan, dan juga para petani di Grobogan ya pada kesempatan hari ini. Pertama izinkan saya Supriyanto dari Institut Pertanian Bogor. Saya sendiri sebetulnya sehari-hari sebagai dosen di program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Jadi kebanyakan memang bergerak di bidang otomatisasi, informasi, sistem informasi untuk bidang pertanian ya. Fokus risetnya banyak di sistem informasi untuk kegiatan pertanian. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya akan coba berdiskusi. Ini sebetulnya bukan materi, tapi hanya sekedar sharing-sharing dari kami begitu ya, terkait dengan budidaya tanaman pada greenhouse dan hidroponik di Indonesia ya. Nah, mungkin sedikit perkenalan, saya sendiri sebetulnya masih masuk generasi milenial nih, Bapak dan Ibu. Jadi masuk di IPB itu tahun 2004, kemudian melanjutkan di S2 di IPB juga, kemudian S3 di University of Tsukuba, Jepang ya. Jadi itu sekilas perjalanan kami ya. Untuk sebagai informasi bahwa saya sebetulnya lahir itu di Boyolali, hampir dekat dengan Grobogan, tapi lama sudah sejak kecil transmigrasi ke Lampung begitu. Jadi memang bukan putra Jawa kelahiran Sumatera, tapi putra kelahiran Jawa tapi tinggal banyak lama di Sumatera begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara hidroponik, hari ini kita akan coba budidaya dalam greenhouse ya. Mungkin nanti kita akan coba review dulu kegiatan-kegiatan pertanian yang bisa kita lakukan ya di baik itu dalam lingkungan terkendali yang disebut dengan greenhouse maupun yang di indoor farming gitu ya. Ini mungkin ini sekedar wawasan saja, karena memang
kalau kita lihat di Gerobokan memang kebanyakan pertaniannya adalah lahan terbuka, di mana kebanyakan adalah sawah ya. Baru berapa minggu yang lalu saya mampir ke Gerobokan juga untuk apa namanya lewat gitu ya dari untuk menuju ke Solo. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih pangan ini menjadi penting ya? Karena memang ketika kita bicara pangan maka bicara memberi makan untuk warga dunia ya. Populasi di dunia ini akan meningkat terus-menerus, tapi populasi masyarakat ini akan banyak nanti di perkotaan. Jadi memang anak-anak muda itu biasanya akan banyak merantau ke perkotaan. Nah ini memang akan menjadi problem, di perkotaan tuh nggak ada sawah. Jadi tidak ada lahan pertanian sama sekali, sehingga kita harus memikirkan bagaimana produksi pangan ini akan menjadi hal yang sangat penting. Makanya Bapak dan Ibu sekalian sebagai petani memang punya jasa yang luar biasa begitu ya terkait dengan kegiatan pertanian. Nah ini kalau kita lihat sekilas begitu ya, Indonesia itu kan ada 17.000 pulau, kemudian penduduknya ada 270 juta di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini lokasinya juga kepulauan begitu, jadi misalkan kita produksi tempat kampung saya dibesarkan di Liwa, misalnya produksi sayuran itu biasanya dikirim ke Jakarta, ke daerah-daerah lain. Tentu saja yang dari Gerobokan juga demikian dikirim ke berbagai tempat di Indonesia. Sehingga sebetulnya sistem tata niaga dari produk pertanian itu sudah tidak lagi tidak lagi satu provinsi atau satu kabupaten saja, tapi juga sudah nasional. Bahkan untuk beberapa produk ya kita kedelai misalkan itu masih bersaing dengan produk-produk impor misalkan dengan produk-produk yang dari luar. Kalau kita lihat dari sisi model budidayanya tentu ada 3 cara ya saat ini. Sampai hari ini itu masih ada 3 cara ya. Saya membaginya menjadi 3 cara. Satu lahan terbuka, satu yang di dalam ruangan atau dengan greenhouse atau screenhouse, tapi cahayanya masih pakai cahaya matahari. Kemudian yang ketiga budidaya di dalam ruangan atau artificial light. Nanti akan saya sampaikan sedikit ya perkembangan teknologi yang saat ini mungkin ada di di pertanian begitu. Nah ini kalau kita lihat sekarang mungkin diskusinya banyak juga sebetulnya orang yang menyebutnya pertanian modern begitu ya, pertanian 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Sebetulnya itu hanya masalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya. Teknologi. Jadi misalkan pertanian 1.0 ya teknologi sederhana, masih lahan terbuka, belum ada mekanisasi pertanian. 2.0 ya sudah mulai ada mekanisasi. 3,0 sudah pakai modernisasi ya, otomatisasi. Hari ini kalau petani sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya misalkan dengan menggunakan Zoom seperti hari ini misalkan kita bisa berkomunikasi, sharing pengetahuan. Nanti akan ada materi juga tentu yang sangat bagus dari praktisi greenhouse untuk melon misalkan. Nah itu sudah menggunakan teknologi informasi. Nah ini masuk pada teknologi 3.0. Nah kemudian ada istilahnya smart farming. Nah teknologi berbasis data itu sudah digunakan untuk mengambil keputusan. Yang itu disebut dengan otomatisasi pertanian. Misalkan kita memberikan irigasi secara otomatis. Kemudian intinya kalau di pertanian sebetulnya lebih banyak ujung-ujungnya adalah satu pemberian nutrisi yang tepat di tanaman, kemudian yang kedua pengendalian hama dan penyakit, kemudian yang ketiga panen dan pasca panen. Itu merupakan kegiatan-kegiatan pertanian yang bisa memanfaatkan teknologi gitu ya untuk otomatisasi. Sehingga sebetulnya mau kita 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 yang penting adalah meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kemampuan kita di dalam budidaya pertanian. Itu yang penting sebetulnya. Kalau kita lihat ini di budidaya lahan terbuka, maka untuk dataran tinggi misalkan itu banyak menggunakan mulsa ya pada konteks ini. Jadi misalkan teknologi yang dipakai adalah untuk mengurangi gulma, kita gunakan mulsa, kemudian nanam cabai dan sebagainya di mulsa. Tapi ini mungkin untuk dataran rendah cocok juga, tapi untuk beberapa tempat ya.
yang bisa pakai mulsa. Nah, ini salah satu implementasi teknologi begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian proses pencacahan pengolahan tanah dan lain sebagainya sudah menggunakan mekanisasi pertanian. Nah, itu kondisi saat ini di masyarakat kita. Saya kira Bapak dan Ibu setiap hari sudah menggunakan berbagai mekanisasi ya untuk kegiatan. Nah, kemudian muncullah teknologi. Sebetulnya teknologi ini awalnya itu bukan untuk agar tanamannya bagus, karena ada masalah sebetulnya di greenhouse ini. Yang pertama adalah dia ketika nanam di dalam greenhouse, maka suhu di dalam ruangannya ini jadi lebih panas. Kalau kita di luar suhunya panas, di dalam greenhouse lebih panas sebetulnya. Nah, kemudian tapi ada kebutuhan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan serangan hama dan penyakit. Tapi memang pada kenyataannya ya, pengalaman kami di IPB misalkan untuk menanam melon tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Jadi misalkan kalau di dalam greenhouse itu sudah terserang penyakit, itu menyebarnya lebih cepat sebetulnya. Jadi kalau ada satu penyakit saja di tanaman melon misalkan, itu satu greenhouse pasti kena semua gitu. Jadi memang di dalam greenhouse tentu harus membutuhkan good agriculture practices ya. Kalau mudahnya sebetulnya praktek-praktek pertanian yang baik lah gitu. Jadi misalkan greenhouse-nya tidak boleh buka tutup sembarangan, orang tidak boleh masuk sembarangan dan seterusnya. Ini memang larinya nanti ke SOP. Nah, budidaya greenhouse di Indonesia juga sudah cukup banyak sebetulnya. Ini beberapa tempat yang pernah saya kunjungi saja, misalkan kami di ATP IPB, kebetulan saya diamanahi sebagai asisten direktur untuk pengelolaan kebun percobaan IPB ya, yang dalam hal ini Agribisnis Teknologi Park. Nah, itu kami juga menanam melon di situ. Kemudian ada beberapa tempat ya, misalkan di Sun Farm Bogor itu kebanyakan menanam bayam hijau. Jadi bayam hijau untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi memang kadang-kadang memang permintaannya tergantung pada permintaan pasar yang menentukan ya. Kemudian kalau kita bicara greenhouse di Indonesia umumnya ya saat ini yang paling banyak ditemui adalah model seperti ini. Jadi desain bangunannya memang modelnya single span kita menyebutnya, dia ada bukaan ya, bukaan ventilasi di atas greenhouse-nya ini. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini tuh ada bukaan seperti screen begitu. Jadi modelnya seperti ini. Dan ini yang saya maksud tadi ada ruang sterilisasi. Jadi sebelum masuk ke dalam greenhouse tuh ada double pintu begitu ya. Ini juga hal yang sangat penting ya untuk perlindungan tanaman. Nanti kalau ada hama penyakit dari luar itu bisa masuk ke dalam greenhouse. Dan yang sebelah sini umumnya itu menggunakan screen karena memang tadi kalau dia kita masih mengharapkan ada angin dari samping sehingga suhunya tidak terlalu panas karena memang kalau di dalam greenhouse biasanya suhunya lebih panas. Nah, ini kami beberapa diminta Kementan ini untuk mengkaji untuk membuat misalkan desain greenhouse untuk dataran rendah, sedang dan dataran tinggi. Nah, kalau di dataran rendah itu problemnya memang suhunya sangat tinggi sehingga kami melakukan modifikasi dari RUKK-nya Kementan itu yang akan dibagikan ke beberapa dinas itu menambahkan drum fan ataupun kipas ya di dalam greenhouse agar suhunya lebih rendah begitu. Namun ada permasalahan lagi, kalau kipasnya ditambah lebih banyak maka kebutuhan energinya jadi lebih banyak. Nah, ini jadi masalah kedua sebetulnya. Nah, tentu nanti harus dihitung lebih lanjut bagaimana greenhouse ini bisa dimanfaatkan. Dan beberapa tempat di Indonesia saya kira kalau saya keliling di beberapa tempat itu greenhouse umumnya dulunya awal-awalnya itu dipakai untuk persemaian, lebih untuk persemaian karena kalau di persemaian cabai misalkan sudah kena virus Gemini dari awal itu tanamannya pasti rusak sampai ke sananya begitu ya, sehingga biasanya akan lebih ketat pada proses persemaian. Nah, ini banyak juga saya temui misalkan di daerah Metro Lampung itu ada beberapa rumah semai gitu jejer gitu. Kemudian
petani nanti kalau mau budidaya bisa memesan dari rumah semai yang ada. Nah, termasuk yang salah satu program Kementan yang saat ini sedang digulirkan yaitu rumah semai 1 juta bibit kalau nggak salah untuk satu greenhouse. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh-contoh saja dari beberapa jenis greenhouse yang bisa digunakan dan material yang digunakan juga sangat fleksibel ya. Jadi kalau di beberapa tempat tuh ada yang greenhouse-nya pakai kayu apa namanya bambu ya. Ada juga yang pakai kayu, ada juga yang pakai apa baja ringan begitu ya. Tapi tergantung pada kemampuan dari petani itu sendiri dan juga nanti dihitung dulu gitu ya istilahnya investasinya berapa, kemudian nanti balik modalnya berapa tahun, ditanam komoditas apa, itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nah ini beberapa greenhouse, ini beberapa pola sebaran suhu ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa suhunya itu apa namanya panas di dalam lebih panas di dalam ruangan dibanding di luarnya gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, ini selayang pandang yang kami kelola di ATP IPB. Kebetulan kami punya beberapa greenhouse ya. Nanti kami mengundang nih Pak Kadis dan Bapak dan Ibu sekalian untuk berkunjung ke IPB. Kita berdiskusi dengan tentu saja hari ini saya apa namanya sendiri, tapi kalau nanti kita bisa berdiskusi banyak pakar-pakar yang lain yang tentu saja lebih representatif sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami di Greenhouse IPB ini salah satunya punya rumah semai yang kapasitasnya 250.000 sampai 400.000 bibit ya di rumah semai ini. Jadi rumah semai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bibit sekitaran Bogor gitu ya. Kemudian kami juga punya apa namanya pertanian melon gitu ya. Ada 3 greenhouse paling tidak kami dedikasikan untuk melon. Ini sudah berjalan beberapa tahun dan memang tidak menggunakan tadi di kasus pada kami tidak menggunakan kipas sebetulnya. Jadi konteks otomatisasinya itu hanya pada pemberian nutrisi. Jadi kalau simpelnya itu dikasih drip begitu ya, dikasih drip irigasi sehingga nanti kita kasih timer untuk jam berapa dikasih apa namanya nutrisi pagi misalkan siang sore itu dikasih air saja. Jadi per 3 jam atau per berapa 3 jam biasanya per 3 jam itu kita kasih air sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya itu dipasang sensor supaya nanti apanya sudah lembab atau belum begitu ya. Nah kemudian ada hal yang juga kami lakukan di sini yaitu pertanian organik. Nah ini memang karena kebutuhan organik di seputaran Jabodetabek ini masih bagus begitu, makanya kami tetap melakukan budidaya organik. Ini memang sudah tersertifikasi oleh Innovis yang jadi modelnya adalah kami membina 40 petani di seputaran Bogor dan Cianjur. Kemudian sertifikasinya itu nanti dompleng sama IPB gitu. Jadi lokasi-lokasi lahan-lahan yang ada di petani itu nanti mengikuti standar, tapi produk-produknya nanti bisa dijual dengan label organik begitu ya. Jadi mereka sudah punya hak untuk dijual dalam bentuk organik. Ini permintaannya tidak besar, tapi ada gitu ya. Jadi memang harus dicek nanti. Sekali lagi kalau terkait dengan model bisnis itu harus dicek di pasar seperti apa. Kemudian ada beberapa floating hidroponik, kemudian nursery, dan kami juga ada perkebunan jambu ya untuk dari waktu itu kerjasama dengan Taiwan dan untuk demonstrasi perkebunan jambu, termasuk juga ada beberapa hidroponik, kemudian packing house, kami juga memiliki unit packing house sehingga produk-produk sayuran tadi tidak dijual langsung ke pasar, tapi di packing dulu gitu ya, di packing dalam bentuk yang lebih bagus. Tapi memang kalau mau di packing ini, Bapak dan Ibu, kita harus membuat jaringan pasarnya dulu. Jadi bukan retail begitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan pasar-pasar lain, misalkan Indomart dan lain sebagainya. Dan beberapa kerjasama yang dilakukan yaitu seperti misalkan pepaya Kalina. Pepaya Kalina itu adalah bibit pepaya yang dulu dibuat oleh dosen IPB namanya almarhumah Prof. Sriani Suciprihati. Beliau membuat varietas pepaya yang bentuknya kecil-kecil itu Pak. Kalau di di pasaran orang menyebutnya California, padahal itu pepaya Kalina Indonesia begitu ya. Jadi
Itu juga kita kerjasama salah satunya dengan Indomart begitu ya. Jadi produk-produknya nanti dikontrak dengan Indomaret. Ini beberapa produk yang kita punya di sini ya di ATP IPB. Produk-produknya memang lebih banyak di produk dataran tinggi karena kami punya kebun di Pasir Sarongge di daerah Cianjur begitu. Jadi memang seperti itu. Nah, kegiatannya mulai bagaimana kita bisa melakukan itu, tentu kami melakukan analisis pasar dulu, kemudian nanti budidaya, pendampingan, pengemasan, pemasaran sampai dengan pelaporan. Nah, ini memang butuh kemitraan ya dengan kalau kita menyebutnya di IPB pengusaha tani muda gitu ya. Jadi atau one village one CEO, satu desa harus ada satu pengusaha tani. Nah, itu nanti yang bertugas ataupun mengambil peluang dalam konteks pemasaran produknya ini. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia memang sudah ada greenhouse yang seperti ini. Ini ada di IPB juga, tapi juga ada di Nudira Fresh ya yang skala industri ya seperti ini. Jadi memang greenhouse seperti ini sudah banyak berkembang. Nah, ini kalau ini merupakan salah satu action riset kami dalam konteks bagaimana mencoba budidaya melon ya pada greenhouse begitu. Dan kami mencoba untuk membangun sebuah model misalkan bagaimana penentuan nutrisi yang baik, fotosintesisnya kayak apa dan seterusnya. Jadi memang larinya ke arah sana. Tapi juga ada demonstration plan yang sifatnya dari tadi kita bicara mengenai hidroponik. Nah, sebetulnya kalau kita bicara hidroponik itu intinya adalah budidaya dengan menggunakan tidak menggunakan media tanah secara langsung untuk menyimpan nutrisi sebetulnya. Tapi hidroponik ini masih bisa menggunakan media seperti kokopit gitu ya. Itu masih bisa, tapi kokopitnya tidak sebagai penyimpan hara gitu. Jadi haranya itu dikasih terus gitu, diberikan dalam bentuk irigasi di situ. Sehingga kalau NFT ini cocoknya salah satunya yang pakai paralon, model paralon seperti ini cocoknya untuk tanaman-tanaman sayur. Tapi kalau untuk Bapak dan Ibu yang di pekarangan ataupun skala rumah tangga gitu ya, itu cukup pakai terpal saja kami sarankan. Nah, ini model yang menggunakan kolam terpal. Jadi budidaya dengan kolam terpal. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan sayur kita dalam skala yang cukup cukup memadai lah. Ini pengalaman kami sih selama pandemi 3 tahun terakhir saya aktif di greenhouse untuk melakukan budidaya dan caranya juga cukup mudah. Memang ini yang paling saya rekomendasikan kalau untuk pemula begitu ya. Jadi pakai terpal, kita cukup bikin kolam terpal kemudian bisa melakukan budidaya dengan hidroponik begitu. Untuk mungkin KWT ya, kelompok wanita tani misalkan atau ibu-ibu di sekitar pekarangan, saya lihat kalau di daerah Grobogan pekarangannya masih agak lumayan bisa ditaruh tempat budidaya begitu misalkan. Nah, ini beberapa ini yang saya maksud tadi masih bisa menggunakan, ini masih dalam konteks hidroponik sebetulnya, walaupun dia menggunakan polybag yang berisi kokopit. Nah, kenapa masih dikategorikan sebagai hidroponik? Karena pemberian nutrisinya masih terus-menerus diinfus, ibaratnya itu diinfus dikit-dikit begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Nah, memang ada pertanyaan dari beberapa petani nih sebetulnya mungkin nanti dari pelaku melon saya nanti akan diskusi juga seperti apa. Dari narasumber yang kedua mungkin bisa lebih jelas dari praktisi melon. Kalau di kami ini masih diambil satu pohon satu buah. Nah, ada pemikiran bagaimana kalau 2 buah gitu ya. Kenapa tidak 2 buah gitu ya. Nah, jenis melonnya juga ada 2 jenis sebetulnya. Satu yang rock melon, yang satunya golden melon. Yang rock melon tuh yang melon yang ada jaring-jaringnya itu. Kemudian sekarang muncul baru yang disebut dengan golden melon warnanya kuning seperti ini. Memang rock melon ini lebih tahan di luar, kalau yang ini sepertinya ini lebih tahan di dalam greenhouse gitu. Walaupun nanti pada di dalam greenhouse kalau musim panas harus hati-hati pada kutu putih ya. Jadi itu biasanya banyak sekali kutu putih yang akan ada di dalam di daunnya ini. Dan ini tapi kalau musim hujan kebalikan, dia akan banyak diwaspadai yaitu jamur seperti misalkan kalau layu batang kemudian busuk akar gitu ya, itu yang harus diwaspadai ketika musim hujan. Jadi memang
ini merupakan apa namanya butuh trial and error, butuh pengalaman juga terkait dengan budidaya melon seperti ini ya. Kemudian ini yang apa namanya ini yang masa depan Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak mengatakan ini masa kini sudah bisa ekonomis belum, tapi paling tidak ini masa depan yaitu budidaya di dalam kontainer ataupun di rumah begitu ya. Di dalam rumah atau di dalam ruangan. Jadi ke depan ini memang kebutuhan sayuran di wilayah perkotaan itu cukup besar, tapi tidak hanya butuh sayur yang sudah di packing gitu, tapi mereka pengen ngerasain metik sendiri. Nah, itu yang kemudian membuat metode ini jadi menarik gitu di masa yang akan datang. Jadi saya awalnya waktu sekolah di Jepang ini masih ngetren-tren awal lah ya dengan menggunakan lampu ya. Jadi cahayanya cahaya lampu untuk proses budidaya. Bapak dan Ibu sekalian kan kalau di Gerobokan sekarang sudah banyak bawang ya, bawang merah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk persemaian bawang merah di dalam ruangan. Jadi karena persemaian bawang merah itu 1 bulan kalau pakai TSS begitu ya. Kalau di luar itu ya repot gitu ya. Nah, kita bisa bikin persemaian dengan model ini. Nah, ini ada penelitinya, ada Pak Solahuddin, kemudian beberapa itu sudah mencoba dengan kita menyebutnya chamber begitu ya, chamber yang dipakai untuk apa namanya budidaya. Nah, ini yang kami bangun di IPB. Ini sudah ini saya dengan teman-teman bangun di sini, kita coba trial begitu ya, kita coba seperti apa sih konteks budidayanya. Kalau risetnya sebenarnya sudah berjalan lebih kurang 3 tahun terakhir lah di IPB, 4 tahunan, 3-4 tahunan terakhir ini sudah berjalan kalau konteks risetnya. Nah, ini saya tahun ini pada konteks implementasi. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa berkunjung ke sini. Nanti kalau berkunjung ke ATP silahkan mampir ke tempat kami. Nah, ini idenya sebetulnya masa depannya adalah untuk tadi persemaian sebetulnya. Kalau kasusnya di daerah-daerah ini untuk persemaian. Jadi nanti misalkan Pak Kadis bisa menyediakan satu ruangan di beberapa apa namanya beberapa mungkin di unit-unit gitu ya. Kemudian kita bisa menyemai beberapa komoditas yang memang butuh penyemaian yang steril begitu. Nah, ini mungkin potensial nanti ke depannya. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana nanti peran IPB kalau memang diperlukan untuk apa namanya kita coba trial ya implementasi di daerah misalkan. Ini Gerobokan jadi daerah pertama yang mengimplementasikan ini kan luar biasa begitu. Suatu contoh bagi daerah-daerah lain nantinya. Nah, ini tentu hal-hal seperti ini nanti untuk masa depan. Nah, ini contoh penampilan dari dalam. Jadi kita menggunakan metode hidroponik yang sama sebetulnya dengan yang sebelumnya. Kemudian kita coba trial konteks budidayanya sebetulnya tidak masalah. Nah, ini memang tantangannya satu hal lagi ya kami apa namanya masih mencari formula terkait dengan komersialisasinya. Nah, ini yang menurut saya jadi apa namanya jadi pemikiran bersama. Jadi kalau kami di IPB ya kalau belum ekonomis ya kami sampaikan ini memang belum ekonomis begitu. Tapi kalau memang nanti bisa di idenya misalkan oh dengan cara yang sama bisa untuk persemaian. Jangan-jangan untuk persemaian lebih ekonomis daripada untuk budidaya seperti ini begitu ya. Jadi memang kita larinya ke sana. Nah, ke depan kami juga beberapa penelitian itu menanam tanaman seperti purwoceng ya. Kalau di daerah Dieng itu ada purwoceng yang memang butuh daerah dingin. Nah, ini cocok nih ditaruh di dalam chamber. Jadi yang dibutuhkan peralatannya ya lampu-lampu ini lampunya sudah ada di pasaran semua. Kemudian hidroponik ini di pasaran semua. Ini kami juga buat sendiri semua di Indonesia. Cukup yang impor kelihatannya sih cuman lampu ya. Kalau AC segala macam ya kita tinggal beli di lokal sini. Tapi beberapa produk, misalnya saya sebut merek saja, mohon maaf, misalnya Philips itu sudah mengeluarkan lampu untuk grow light seperti ini. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk mengawali diskusi hari ini, mudah-mudahan ini bukan diskusi pertama harapan saya, tapi ini merupakan diskusi yang menarik dari IPB. Nanti mudah-mudahan tidak hanya saya tapi mungkin ada ahli-ahli pertanian yang akan turun gitu ya, yang kita mungkin sekali-sekali ngopi taninya di Gerobokan begitu ya Pak Kadis. Jadi misalkan Pak Angga gitu ya, kami hadir di sana online dari sana, kemudian bisa berdiskusi langsung dengan beberapa petani di Gerobokan begitu.
Nah, memang kami ini kalau di Gerobokan Pak ini izin kami nitip mahasiswa KKN Pak dari tahun ini ngirim beberapa mahasiswa itu kebetulan ketua KKN-nya saya, jadi kami terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pertanian Gerobokan yang sudah menerima mahasiswa kami untuk KKN di IPB. Mudah-mudahan ke depan kerjasama IPB dengan Gerobokan semakin baik begitu. Itu saja mungkin dari saya, Pak Angga. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun mungkin tidak 100% relevan dengan apa yang Bapak dan Ibu lakukan di Gerobokan begitu ya. Nah, nanti mungkin ke depan kita bisa diskusi yang lebih relevan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suprianto. Paparannya luar biasa menarik ini dan banyak teknologi baru yang disampaikan. Dan terima kasih juga ide-idenya kalau apa bisa ngopi tani bareng on spot. Nah ini sangat menarik ini dan semoga nanti segera terlaksana Pak Suprianto. Teman-teman semua, sobat ngopi tani yang kami sayangi, ternyata peserta ini sudah luar biasa banyak ini. Mungkin sedikit kita bisa sapa teman-teman dari BPP berkumpul bersama teman-teman kelompok tani dari BPP Gabus, BPP Kedung Jati, BPP Gubuk, ngumpul bersama untuk menyaksikan termasuk BPP lainnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah penasaran, banyak pengen menanyakan. Tapi mohon bisa ditahan terlebih dahulu gitu Bapak Sobat Ngopi Tani semua karena masih ada satu narasumber lagi yang akan memaparkan materi. Jadi nanti setelah pemaparan materi baru kita ada sesi tanya jawab nanti. Untuk selanjutnya ada pemaparan materi dari Bapak Eko Suprianto. Pak Eko, selamat pagi, selamat siang. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini Naralat Pak, nama saya Eko Prayitno. Jangan ditambah su ya Pak ya. Selamat pagi Pak Kadis, yang saya hormati Pak Dr. Sunanto, selamat pagi Pak Suprianto, dan selamat pagi buat teman-teman BPP dan teman-teman petani di Gerobokan. Mungkin sebagian sudah bosen lihat wajah saya, laki-laki saya gitu kan, tapi sekarang jadi kangen karena kita berjauhan. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mulai dari mana, Mas Angga? Melengkapi Pak Suprianto ya? Iya, mungkin bisa langsung saya nyampaikan. Ya, kalau Pak Nanto, Pak Suprianto itu dokter semua. Kalau saya itu statusnya rak ceto, Pak, nggak jelas, Pak. Praktisi ya abal-abal, petani yang nggak ceto gitu, Pak. Tapi alhamdulillah kalau Pak Suprianto tadi bilang kelahiran Boyolali, 2012 saya masuk ke daerah Panjenengan Pak di Liwa. Saya sudah mendampingi petani kopi organik yang kemarin di lomba desa wisata, kebetulan sebagai juara pertama di ini Pak Kecamatan Air Hitam. Jadi ada semacam CSR Award. Jadi di Kopi Mangsa itu binaan saya dari 2011. Hampir semua kabupaten di Lampung saya sudah masuk Pak, karena paling lama kegiatan saya di Lampung. Yang kedua, saya juga punya komunitas gazebo organik di basecampnya di Pati, itu sudah menyebar ke Indonesia Raya, tapi mungkin saat ini saya sudah tidak aktif. Yang ketiga, saya juga mengajar di Yayasan Yatim Mandiri di Sragen di Gemolong. Kebetulan saya pegang entrepreneur dan agrobisnisnya. Teman-teman sekalian, mungkin saya nggak ada materi, tapi saya rasa teman-teman juga sudah melihat kegiatan saya di TikTok, di IG, di Facebook. Bicara mengenai greenhouse hari ini, alhamdulillah Pak Suprianto, Pak Kadis, kalau ada Jabodetabek ya, ada melon stikernya Saya Jaya itu, alhamdulillah dari produk kita Pak. Kami sudah masuk ke pasar modern, kami sudah supply ke Indomaret, gudangnya Indomaret, dan
Alhamdulillah Pak Suprianto juga teman-teman sekalian, untuk tahun ini saya dipercaya untuk mengelola CSR-nya Indomarko yang khusus memang spesial untuk teman-teman petani melon yang di greenhouse. Jadi awal budidaya kami waktu itu hobi Pak, tahun 2015 kami nyoba 1000 polybag dan kami memang buahkan ada 3 kali petik, bukan dibuahkan 2 dalam satu siklus, tapi kami buat usianya jauh lebih panjang. Kami sempat bisa 3 kali petik dengan bobot yang agak berimbang. Pertama, Rock Melon Jakarta bisa 4 kilo waktu itu, yang kedua susut, yang ketiga bisa ini lagi. Nah, sekarang kita bicara mengenai prospek rumah atau smart greenhouse ke depan ya. Saya sudah membuktikan sendiri kemarin selama 8 bulan ada di Batu Licin dengan suhu 40 derajat. Alhamdulillah kalau masuk itu ya dengan sauna mungkin lebih panas greenhouse ya di sana ya. Saya mencoba di suhu yang sangat ekstrim, tapi alhamdulillah 2 periode karena memang kami diminta untuk membangun farm di tengah kafe gitu kan untuk wisata petik buah sama untuk bahan untuk mocktail yang ada di kafe tersebut. Alhamdulillah uji coba saya selama keliling Indonesia hampir 11 tahun ini, mulai dari Lampung tempat Bapak sampai ke ujung timur Indonesia, uji coba saya terutama di greenhouse banyak berhasil. Nah, apa yang perlu kita sikapi dari materi pagi ini atau siang ini untuk menuju ke sana? Sebenarnya gerobokan itu adalah kebanyakan dari Salahari itu petani melon dan petani ini Pak, petani semangka yang sampai hari ini bertahan semangka. Rata-rata seperti catatan saya mungkin diamini juga sama teman-teman bahwa banyak teman-teman yang gulung tikar sampai hari ini karena cuaca semakin tidak menentu, akhirnya hari-hari ini banyak teman-teman yang jual tanah karena open field ya, mulai dari hama, penyakit itu sudah tidak bisa ditoleransi kecuali orang-orang yang memang sampai hari ini bertahan dengan segala ilmu dan kemampuannya. Pak Kadis juga punya data, teman-teman juga punya data. Nah, untuk menyikapi itu, greenhouse itu adalah salah satu cara untuk menyikapi berubahnya iklim atau berubahnya musim. Jadi yang saya lakukan selama sekian 7 tahun ini adalah ilmu-ilmu abal-abal aja Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, ketika sesuatu itu terlalu lama didiskusikan, terlalu lama diinikan gitu kan, saya adalah orang yang punya kebiasaan mendobrak. Kita itu tahu kalau kepala kita benjol itu kalau nggak nabrak tembok dulu gitu loh. Jadi segala sesuatu memang harus berani langsung dipraktekkan. Jadi tahu evaluasinya seperti apa, ini harus disikapi dengan cara bagaimana. Itu buat saya mungkin itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Buat saya hajar dulu Pak, baru kita tahu cara menyikapi permasalahan hama, jamur di dalam greenhouse itu seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini kebetulan Pak Suprianto karena di Gerobokan ini saya mencoba berkontribusi ke pemerintah Kabupaten Gerobokan dengan membuka farm waktu itu di Ngeneng Sari, mungkin Pak Kabit dan Bang tahu membuka menanam 15 hektar lahan durian hibah dari IPB waktu itu karena saya sempat di-hire sama kehutanan 2 tahun untuk restorasi gambut, ternyata tidak berjalan dengan baik. Jadi sekarang ini Pak Suprianto saya standby, Pak Kadis saya standby di Jawa Barat karena memang buat saya untuk supply ke Jakarta itu lebih dekat, bisa memangkas harga. Kami ada sekian greenhouse yang ada di Purwakarta sini. Dan alhamdulillah mungkin bulan-bulan depan kami juga akan meng-hire teman-teman petani, kami akan membuat agrowisata yang berbasis macam-macam. Ada tempat pelatihan, sekolah lapang, ada wisata dan lain-lain, itu kita kemas jadi satu di daerah Purwakarta sini Pak. Jadi saya juga akhirnya pengen pensiun untuk membuat satu kegiatan, tapi masih dengan teman-teman. Yang saya tularkan adalah bagaimana menyikapi musim dan iklim agar kita selalu berdaya. Selama ini kan yang digembar-gemborkan soal ketahanan pangan. Kalau saya sudah naik satu tingkat Pak, kalau hanya bertahan saja kita susah Pak. Kita harus meningkat satu strip menjadi kedaulatan pangan Pak. Jadi saya mengumpulkan teman-teman petani, meng-hire mereka
Tiga alasan: mensejahterakan mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, membuka lowongan pekerjaan untuk mereka dengan menggarap tanah-tanah yang selama ini tidur. Notabene kegiatan saya dari 2012 sampai sekarang, rekam jejak bisa dilihat di sosmed, bahwa itu yang saya lakukan, membina teman-teman petani sampai hari ini, dan itu tekad saya, walaupun memang perjalanan ini tidak mudah, selalu dicemooh, selalu ditertawakan orang gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, hari ini saya concern di greenhouse, mulai dari hidroponik NFT, hidroponik kultur, sampai hidroponik yang sifatnya tanah masih bedengan, Pak Suprianto. Ilmu ini juga ilmu abal-abal sebenarnya Pak, ilmu nekat. Saya banyak belajar di lapangan, ketemu komunitas dan teman-teman. Nah, untuk menggeser teman-teman dari pertanian tradisional ke smart, ini butuh perjuangan yang luar biasa Pak. Butuh pemahaman, butuh penjelasan, tidak bisa langsung notabene langsung digeser, disingkat tiba-tiba. Jadi nggak seperti itu. Makanya buat saya ke teman-teman sekalian, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berhitung. Walaupun berhitung dan berpikir itu perlu, tapi perlu praktek, perlu tahu permasalahan seperti apa. Kalau suhu Purwodadi, buat saya mohon maaf, saya agak sedikit sombong, itu masih aman. Saya di suhu 40 kemarin di Kalimantan, itu masih panen raya, dan akhirnya saya membentuk spot-spot, tak meng-hire teman-teman, market kita sudah dapat, seperti yang Pak Bento sampaikan, saya ada permintaan manggis, saya ada permintaan alpukat, saya ada permintaan kalina, saya ada permintaan semangka, yang hari ini saya baru bisa mensuplai rock melon, sama melon-melon premium ya. Nah, untuk semangka dan lain-lain memang kita baru prepare di lahan kurang lebih sekitar 50 hektar yang ada di Purwakarta sini. Nah, yang perlu saya tularkan, saya sampaikan ke teman-teman di Grobogan adalah, Grobogan itu adalah kabupaten yang notabene luar biasa sekali. Hebat, saya lahir di sana, saya tahu, saya anak petani, potensinya luar biasa. Tapi memang butuh kesabaran yang luar biasa juga Pak Kadis dan teman-teman di PPP, bahwa yang permasalahannya bukan dari segi modal ya, kalau saya bilang teman-teman. Permasalahannya dari segi kemauan. Punya modal berapapun kalau nggak ada kemauan, kalau kita hanya berkutat di tanaman padi dan hanya mengandalkan open field, sementara di kampung-kampung kita itu untuk mendirikan sebuah greenhouse nggak perlu harus dengan bajaringan, nggak perlu harus dengan galvalum, dengan teknologi sederhana bambu aja. Buat saya tidak boleh memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa biaya ini mahal. Kita harus berhitung dengan BEP juga. Saya buatkan galvalum, kalau nilai jual melon premium itu masih seputar harga segitu, BEP-nya otomatis akan lama. Bagaimana dengan modal yang sangat ekonomis tapi safety, BEP-nya akan jauh lebih cepat. Itu yang diinginkan oleh teman-teman petani. Sumber daya alam, kayu di sana banyak. Paling kita hanya beli UV, screen, teknologi mereka juga nggak ketinggalan. Yang terpenting buat sekarang, informasi yang disampaikan teman-teman dari Dinas Pertanian, sudah ada greenhouse. Nah, ini yang perlu didorong, Pak. Perlu satu pembuktian. Mereka biasanya belum action selalu menanyakan pasarnya di mana, siapa yang mau beli. Sudah saya buktikan berkali-kali, Pak. Spot-spot yang saya buat adalah kita membuat wisata petik buah. Kalau hanya populasi sekitar 500, 700 sampai 1000, kita buat wisata petik buah di kampung itu akan selesai Pak. Branded kita bahwa pertanian greenhouse itu adalah sudah pasti semi organik, sudah pasti sehat. Nah, kita harus ada edukasi ke sana terhadap semua stakeholder bahwa melon greenhouse itu ya mahal karena apa gitu kan. Satu memang enak, yang kedua memang sehat. Jadi yang perlu disampaikan. Nah, hal-hal ini, peluang-peluang ini belum ditangkap oleh banyak orang, terutama teman-teman saya, dulur-dulur saya di Grobogan. Padahal peluang itu sangat terbuka. Ayo kita bermitra, ya. Mulai pepaya, ayo kita bermitra. Melon, saya bisa mendorong, pasar bisa ikut saya bisa ikut mendampingi, membina. Fasilitas ada dari Dinas Pertanian, bantuan ada. Apa yang dicari oleh teman-teman? Hanya perlu mendorong agar kemauan untuk bergeser ke smart, nggak usah bicara smart lah, kita semi aja dulu ya, yang penting hasil. Karena gini, bicara smart garden, kalau yang menerima bantuan itu orang-orang kelompok tani tua seperti saya ini,
juga nggak gampang mengedukasi mereka. Kita harus ada tahapan mulai dari yang manual, semi. Semi itu otomatis seperti yang disampaikan Pak Prianto tadi. Itu mereka tidak terlalu mau ketika kita terlalu banyak banyak apa itu ya, banyak teori bahwa segala sesuatu memang harus diteorikan, itu harus. Tapi ajak mereka untuk praktek. Kalau takut gagal ya bagaimana sebelum gagal itu hal-hal yang berkaitan dengan SOP budidaya. Saya rasa teman-teman di Gerobokan itu pakar semua. Kalau berhasil di open field, bicara di greenhouse itu mungkin malah mereka tidur udah panen, Pak. Gambaran saya seperti itu. Jadi dorong jiwa wirausahanya. Sekarang begini, harga beras, harga gabah ketika panen raya, kita memang harus punya terobosan-terobosan lain yang bersifat. Satu hal yang punya potensi besar saat ini adalah hidroponik, terutama melon. Kalau cabai saya belum recommended, walaupun di sebelah saya ini ada 50 hektar punya Batamindo, 50 hektar greenhouse, Pak. Bapak bisa bayangkan untuk kebutuhan cabai mereka. Nah, disitulah teman-teman semua yang sudah mulai berteman dengan saya di medsos saya, itulah pergerakan saya hampir 12 tahun, mendampingi teman-teman petani, mulai apa saja. Ya, kita bicara lintas sektor komoditi, mulai dari saya tanam rumput, sekarang jualan rumput, mulai dari lele bioblok dan lain-lain. Jadi kalau saya tidak terlalu banyak tidak banyak penyampaian, silakan tanya jawab. Tapi apa kegiatan saya, teman-teman bisa klik Facebook saya, itu kegiatan tiap hari saya. Dan sekarang izin Pak Kadis, saya stay di Jawa Barat buat usaha di Jawa Barat, dan kami PT kami lagi proses namanya Kebun Buah Nusantara. Itu yang nanti akan kita pakai untuk kegiatan di farm yang kita buat sama untuk market di pasar-pasar modern. Itu yang bisa saya sampaikan secara sepintas, Pak. Saya nggak nyiapkan materi, memang buat saya nanti materi cukup karena Bapak adalah expertnya. Saya bagian memprovokasi aja, Pak, bagian menggedabru saja ya ke teman-teman petani. Lakukan, kerjakan, yang pasti menghasilkan. Buat saya itu Pak Kadis, Pak Suprianto, teman-teman yang lain masih ada sesi setengah jam. Buat saya lebih enak kalau waktu ini tidak hanya satu sisi dari kami. Nanti teman-teman bosan ngantuk. Kalau saya ngopi tadi Pak Kadis ngopinya singkatan. Kalau saya memang ngopi real, Pak. Nanti kita ketemu ngopi darat. Terima kasih Pak Kadis, Pak Suprianto. Lebih baik kita buka sesi untuk tanya jawab. Terima kasih. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Eko. Ini luar biasa Pak Eko nih. Medsosnya rame, kegiatan full dari Facebook dan lain-lainnya. Tinggal kapan kundur ke Gerobokan lagi nih Pak? Sibuk terus. Kalau masih laku Pak di Gerobokan, Pak. Saya sering nggak laku Pak di Gerobokan. Terima kasih, penyampaian materinya ada luar biasa. Satu dari praktisi, dari akademisi, yang satu praktisi yang benar-benar secara praktek di lapangan, berbisnis di sana. Jadi mungkin gambaran teman-teman peserta ini sudah mulai berkecamuk nih Pak. Ya, kesannya trennya itu cukup lah untuk tanya jawab Pak. Nanti kita tanya jawab Pak. Kalau enggak nanti kita diskusi aja, Kak, praktek-praktek nanti Pak. Iya betul. Pikirannya yang di awal pasti itu yang namanya hidroponik itu masih mahal, itu masih susah. Enggak, itu justru hidroponik itu murah Pak. Ya. Jadi nanti di sesi selanjutnya ini kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu peserta di sini kita berikan role, yaitu kita buka di pertama ini sesi untuk 3 penanya. Mohon bisa raise hand terlebih dahulu, nanti kita pilih baru bisa menyampaikan materi dengan memperkenalkan diri. Ingat ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada 3 peserta yang raise hand. Yang pertama Bapak Mutowal, ini Pak Wakid Mutowal, Kepala Penyelam dan Sarana Prasarana. Langsung saja Pak Wakid. Guru saya itu Pak, guru saya yang itu, disampaikan atau ditanya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Wakid terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, sebagai moderator, Pak Kepala Dinas yang kami hormati, Pak Dr. Supri, Pak Dr. Eko ini. Saya manggilnya dokter lapangan.
serta Bapak Ibu semua Sobat Ngopi Tani. Ya. Ngopi Tani Perdana ini kami hanya memberikan sedikit penekanan, matur suwun atas kerawahanipun ya. Jadi Ngopi Tani ini hanya untuk memangkas gap antara update teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti di kampus, di lembaga penelitian dan lain sebagainya dengan para petani yang ada di lapangan. Jadi para petani yang hadir di sini itu merupakan pahlawan pangan yang sebenarnya. Itu kami kira ini sepakat semua, ya. Dan para penyuluh pertanian ini adalah sebagai penyambung lidah daripada update teknologi kepada para petani untuk diimplementasikan. Nah, pada hari ini ada 2 narasumber yang memang satu berada di lab tapi implementatif juga yang membuat penelitian di real di greenhouse sederhana maupun greenhouse yang modern. Kemudian ada Pak Eko ini yang bertahun-tahun sudah melakukan budidaya melon di lapangan, baik dari bambu maupun dari bahan yang modern gitu. Kemudian ini sedikit kami sampaikan bahwa budidaya tanaman di dalam greenhouse sekarang ini bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang sulit. Kami kemarin sedikit sharing ya, kami sampai ke Karangdosari di Ngaringan. Itu ada satu pemuda tani, umurnya masih muda sekali, dan sekarang ini beliau punya melon yang dibudidayakan di dalam greenhouse dari bambu. Ini sedikit gambaran. Kalau enggak keluar angka, jenengan akan menganggap bahwa greenhouse ini sesuatu yang mahal. Jadi di lahan yang 350 meter persegi, itu bahan greenhouse-nya dari bambu, biayanya habisnya sekitar 34 juta. Kemudian 40 juta itu sampai media tanamnya. Jadi media tanamnya dia pakai hidroponik dengan pipa 3 inch tipe D, yang murah itu. Itu sudah 4 kali panen, dan panennya di dalam greenhouse itu sekitar 8 kintalan. Harganya antara 20 sampai 23 ribu. Ini agak pasti karena sudah ada komunitas. Nah, ini maka kami mengundang Pak Eko di sini, nanti bisa membantu tidak hanya ilmu teknologi budidayanya, tetapi juga sampai ke market atau pemasaran, itu yang terpenting. Jadi kami hanya menambahkan sedikit bahwa greenhouse atau budidaya tanaman di dalam greenhouse itu bukan sesuatu yang menakutkan, harus mahal dan lain sebagainya. Jadi gambarannya net margin daripada petani tadi 4 kali panen itu hampir sama, bahwa dia di kasaran harga jual panennya di 350 meter persegi itu sekitar 17,5 sampai 18 jutaan ya, dengan modal biaya operasional untuk beli bibit, kemudian beli nutrisi hidroponik A dan B itu hanya sekitar 5,5 juta. Ini gambaran kasar dan sudah praktek yang ada di sini, apalagi di sini ada Pak Eko. Silakan panjenengan nanti menggali dari Pak Eko maupun Dr. Supri, yang mana dua-duanya ini sama-sama ahli. Kami kira itu sedikit tambahan dari kami kepada Pak Dr. Supri ya. Matur suwun waktunya. Ini beliau memang pakar, kawan saya sekolah satu bangku itu. Beliau pinter dari dulu, rajin dari dulu, dan memang sekarang sudah go internasional. Demikian dari kami Pak Angga, matur suwun atas waktunya. Kami izin, habis ini ada nyambung kegiatan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wakil untuk sedikit penekanan tadi tentang kegiatan Ngopi Tani ini dan gambaran awal tadi. Ternyata sudah ada kok di Grobogan yang mempraktekkan walaupun secara sederhana yang namanya greenhouse. Ya, langsung saja nih ke penanya berikutnya. Niki ada 2 yang raise hand. Pak Aman Maulana. Halo Pak Aman Maulana. Halo. Nggih, monggo Pak, raise hand nggih, monggo bisa menanyakan langsung saja sambil memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aman Maulana dari Desa Watkon, Kecamatan Penawangan. Terima kasih Pak Angga atas waktunya. Saya mau tanya, untuk bantuan dari Dinas Pertanian untuk setiap desa itu adakan greenhouse untuk membantu petani untuk memperkenalkan greenhouse juga. Begitu, terima kasih.
Oke, siap. Usulannya pengajuan bantuan gitu Pak G. Nah, Ya, oke. kalau bisa Pak. Oke, kalau bantuan seperti biasa kalau dinas itu berdasarkan proposal Pak, mengajukan proposal terlebih dahulu atas nama kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Mungkin seperti itu, G. Pak Aman, G. Iya, Terima siap. kasih Mas pertanyaannya. Lanjut ke penanya berikutnya, Pak Sudiran, mungkin Pak Sudiran. Halo, Pak Sudiran. Monggo. Ada yang ditanyakan? Oh, kepencet ini mungkin, G. G. Mungkin penanya lainnya? Ini baru ada Suara. dari mana ini? Masih malu-malu sepertinya. Monggo yang akan menanyakan. Oh, ini Pak Masrur Karyatani 2 Karangharjo. Pak Zafran. Oh, Pak Zafran Naraya Jalaluddin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tetangga yang atas, Pak. Kalau tadi dari Watu Pawan, saya dari Karangpaing, Pak. Pada dasarnya kami sebagai petani, Pak, welcome saja, Pak. Cuman saya harapkan itu untuk mensosialisasikan kepada petani yang lain, kami mohon dari pihak yang terkait, terutama yang dari dinas, untuk bisa turun ke bawah, Pak, mensosialisasikan greenhouse ini agar petani sekarang lebih milenial. Itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mudoroso ini siap terkait sosialisasi karena kita di 19 kecamatan memang ada penyuluh di masing-masing kecamatan melalui BPP. Nanti tetap armada kita kerahkan untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Penanya yang lainnya mungkin dari BPP Gubuk ini yang paling ramai ini. Monggo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Ahmadi nih. Dari BPP Gubuk. Ya, ada yang takut. Ya. Mengenai ini kan di Gubuk sudah ada greenhouse, tapi dimulainya kapan dan mau tanya untuk media kokopit itu bagusnya gimana itu? Siap. Ngoten mawon Pak Ahmadi. Ya, untuk sementara itu dulu Pak, untuk kokopit. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ini kenalan mumpung ada kita dari Potan dan di Surya Tani juga ada greenhouse Pak. Nih, mumpung ada untuk tanaman melon, sebenarnya ini mau semai, tapi medianya belum tahu khasiatnya Pak. Untuk kopi. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ini mumpung ada pakar-pakar di sini nih, sepertinya bisa kami rangkum untuk Pak Ahmadi dari Gubuk tadi. Kelompok sudah punya greenhouse, mau menanam tanaman melon. Terus rencana mau tanam dengan media kokopit, ngoten nggih. Kiatnya seperti apa ini Pak? Mungkin dari Pak Suprianto atau Pak Eko bisa
memberikan tips dan triknya bagaimana supaya budidaya ini bisa bagus, Pak. Pak Dr. Supri aja dulu. Monggo Pak Dokter. Ya. Oke, baik. Saya kira nanti ditambahin dengan Pak Eko yang praktisi nih. Kalau saya juga praktisi agak abal-abal, Pak. Jadi kalau untuk ini apa namanya budidaya melon ini pada tahapan awal biasanya yang harus dilakukan ya pasti menyediakan ini tergantung nih Pak mau pakai polybag atau dia dibuatkan semacam kotaan begitu ya. Kalau misalkan dia pakai polybag ya tentu saja bisa pakai kokopit biasanya sih dengan campuran arang sekam sedikit gitu ya supaya nggak terlalu apa namanya. Kemudian yang penting lagi adalah itu kokopitnya harus direndam dulu untuk ngilangin taninnya Pak sedikit aja gitu direndam. Biasanya kalau di kami ya ini best practice di kebun kami itu 1 malam direndam kemudian nanti apa namanya ada proses menghilangkan ada nyebutnya itu tanin ya nanti mungkin Pak Eko punya pengalaman ya di situ. Nah baru nanti kita masukkan ke polybag tunggu berapa kan kita nyiapin juga untuk persemaian dulu kan biasanya sambil kita nyiapin persemaian kita menyiapkan greenhouse-nya. Nah kemudian sebelum dipindah tanam mumpung lagi nyemai gitu itu greenhouse-nya disterilisasi lah supaya agak-agak aman gitu ya di awal-awal gitu. Mungkin itu saja sih Pak untuk awal-awal di proses apa namanya penyiapan kokopit yang dilakukan ya. Kalau teknis-teknisnya banget saya kira di apa masuk akalnya ya rada lucu. Monggo, monggo. Saya kira itu Pak Angga dari saya Pak Angga. Oke. Mungkin Pak Eko ada tambahan Pak Eko? Ya, sedikit menambahkan aja Pak, bahwa zat tanin itu memang sangat berbahaya ketika tidak bersih, justru akan mengganggu tanaman itu sendiri. Kalau bahasa Pak Dokter tadi direndam, kalau pengen cepat dikosek Pak. Itu ada apa ya baskom untuk kenduri itu kan dimasukkan itu, tapi yang gede kan itu langsung digusur air, dikosek, habis itu terus ditiriskan Pak. Kalau bisa jangan jangan kokopit murni tapi dicampur dengan arang sekam Pak, karena arang sekam itu tempat untuk bicara masalah pH, bersarangnya mikroba. Jadi kalau bisa ya 50-50 lah, 50-50. Yang terpenting buat teman-teman sekalian adalah paham tidak harus sangat paham. Oh itu Pak Imam sudah jago itu Pak D. Kalau Pak Imam bilang tidak bisa, suruh bilang saya jenengan ya. Pak Imam tidak bisa itu. Jadi yang terpenting adalah persiapan media. Kalau mau belajar jangan satu media satu, tapi coba dengan tanaman satu polybag itu dicoba 2. Ya nanti hasilnya seperti apa. Karena saya biasa melakukan kalau satu batang satu itu pertumbuhannya batang subur itu biasanya tak buahkan 2 kalau rock melon atau yang melon-melon premium. Saran saya sih nanti yang satu bedeng dicoba dengan polybag yang mungkin 50-50 itu dicoba agar bisa populasinya banyak itu bisa dicoba 2 tanaman jadi lebih ekonomis. Kalaupun terjadi rapat dan berpotensi kelembapan ya nanti jadwal pruning itu harus diperhatikan. Saya rasa gitu Pak Angga. Jadi teman-teman memang saya rasa juga butuh didampingi untuk yang paling pokok itu adalah persiapan media. Karena ada 3 faktor, media bagus, bibit tidak bagus ya tidak jadi. Bibit bagus, perawatan tidak maksimal ya tidak jadi. Nah 3 faktor ini selalu berkaitan. Kalau bisa ya media bagus, bibit bagus, perawatan bagus. Media bagus, bibit bagus, lenangani sambil engle ya akhirnya nggak bagus. Tapi kadang media agak tidak bagus, bibit agak tidak bagus, tapi penanganannya serius, itu malah hasilnya bagus. Jadi 3 faktor ini harus diperhitungkan. Jadi harus berjalan beriringan. Wah, bibitnya bagus mahal. Nah, kalau perawatannya dan media tidak bagus juga tidak akan berhasil. Saya rasa seperti itu Pak Angga, Pak Dokter, saya hanya melengkapi aja. Media adalah menjadi hal yang sangat penting, tapi bukan yang paling penting. Paling penting lagi adalah perawatan yang serius berdasarkan SOP, jangan mengklang-mengkleng. Karena melon ini tanaman yang sangat-sangat manja sekali.
Ketika ada satu yang kena jamur seperti yang disampaikan Pak Dokter, jangan dicabut, diewer-ewer. Cabut, masukkan plastik atau masukkan karung, buang. Karena ketika dari ujung ke sana hanya diseret-seret itu justru akan penyebarannya akan lebih masif. Masukkan karung, bawa keluar. Karena di greenhouse beda dengan open field. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya luar biasa ini. Kuncinya ada 3 berarti Pak ya, media, bibit, Media, penanganan. bibit, perawatan. Kalau Atau satu perawatan. timpang, satu akan timpang, Pak. Gitu. Itu kuncinya. Kategorinya seperti itu, Pak. Siap. Kalau biaya nanti dulu ya. Kalau Mas, biaya itu semua orang punya saya. biaya, Pak. Tapi biaya tidak menjamin seseorang untuk berhasil kalau perawatannya sambil kakek ngopi, Pak. Nah, iya. Walaupun ngopi itu enak sekali ya Pak Eko ya. Ya, tapi kan jangan kebanyakan overdose juga kemudian. Iya, betul. Sepertinya masih ada yang penasaran ini. Ada mungkin karena durasi kita sampai jam 10, satu penanya cukup nggih. Satu penanya lagi mungkin dari BPP Gabus. Oke, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mungkin pertanyaannya bisa ditampilkan, Pak. Nama Marjan dari BPP Gabus dari Kabupaten Bina Tani, sekaligus PPS Gabus. Yang saya mau tanyakan gini, Pak. Itu kemarin ada BPP dapat greenhouse. Itu saya sudah ke Sragen, ke Solo. Itu masih kurang angan-angannya, Pak. Tingginya pun masih kurang. Itu. Terus saya mau belajar itu. Kalau secara otodidak di greenhouse itu susah, Pak. Itu tadi Pak Bapak tadi kan menyatakan pakai kokopit itu kan direndam 1 hari 1 malam, itu juga ada. Yang pakai obat juga ada. Itu secara otodidak, Pak. Tapi yang saya minta gini, Pak, kalau kan semua dapat greenhouse banyak itu, cobalah kita dicarikan solusi untuk pelatihan, Pak. Jadi kalau pelatihan kan sebetulnya greenhouse itu kan memiknya pupuk pun lain sama di lahan. Kalau saya kan pemain melon sudah puluhan tahun, itu ngemiknya pupuk, ngemiknya obat itu lain sama di lapangan, Pak. Itu coba saya minta dicarikan pelatihan yang bagus dari 0 sampai panen, Pak. Itu Pak dari saya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter, Pak Supri. Silakan Pak. Baik Pak, ini saya kira kalau untuk pertanyaan tadi mengenai pelatihan ya Pak ya. Iya. Memang dan bagaimana cara untuk mix atau perawatan melon yang di greenhouse, Pak? Ya itu tadi yang disampaikan Pak Eko ini mirip. Jadi sebetulnya pelatihannya praktek. Jadi paling mudah adalah datangi di tempat di mana yang sudah biasa, Pak. Mungkin bisa datang ke Pak Eko, atau kami juga sebetulnya memanage greenhouse itu ada 3. Jadi kalau misalkan ingin nanya-nanya nanti monggo aja dengan tim teknis ya, dengan tim teknis di sini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing nanti. Begitu Pak. Mungkin kalau diceritain agak susah memang ya Pak Eko ya, karena yang kalau masuk. Sebetulnya prakteknya kalau mohon maaf Pak Supri, ke mute. Jadi kalau menurut saya sih kalau dari sisi teknik budidaya itu di greenhouse tuh jauh lebih mudah sebetulnya dibanding dengan di open field, karena pengalaman dari kecil tuh saya hidup di tani cabai segala macam, itu kalau di open field memang berat. Memang yang kalau pertanyaannya lebih ke teknis sebetulnya ya bisa dipelajari. Tapi kalau pertanyaannya pada keekonomian ya itu butuh butuh pengalaman, menguasai pasar dan seterusnya. Nah, itu memang tricky, agak-agak tricky. Itu makanya ada orang yang bertani dengan luasan yang sama tapi beda kekayaannya gitu. Kalau saya melihatnya begitu ya. Karena kalau misalkan kami perantau, suksesnya itu dilihat dari
berapa banyak kebun yang sudah dibeli, Pak, bukan berapa kebun yang dijual. Gitu. Jadi kalau misalkan almarhum Bapak itu bisa punya 0,5 hektar, kemudian 2 hektar, 3 hektar itu parameternya itu sih. Kalau di petani di perantauan gitu ya. Kalau di gerobokan mungkin kan beda ya, karena memang mau extend lahan sudah susah misalnya. Nah ini seperti itu saya kira Pak. Kalau untuk teknis lebih baik nanti memang benar ada apa namanya ya BIMTEK, tapi BIMTEK-nya kalau bisa 2 arah ya. Satu ngelihat dulu di tempat yang sudah ada, karena ngelihat itu lebih, kalau saya nyebutnya itu bahasanya itu apa ya? Kalau ngelihat tuh baru percaya gitu. Tapi kalau cuman diceritain itu ya belum percaya banget. Kira-kira begitu Pak. Oke, gitu aja mungkin Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan ke Pak Dimarjan ya dari Gabus. Pak Dimarjan itu kalau puasa selalu terkenal, ya pasti manis gitu kan. Pak Dimarjan, salam kenal dari Gabus. Saya juga sering kegiatan di Gabus. Jadi begini Pak De, usulan itu sangat bagus sekali. Nah, tadi saya bilang bahwa bergesernya dari manual ke modern itu memang tidak bisa hanya sekedar mengandalkan ilmu taktik gatuk. Walaupun toh sebenarnya dikatakan petani berhasil itu ketika sudah bisa budidaya melon di open field itu baru petani. Itu ada filosofi seperti itu. Nah, namanya petani padi aja ya sambil merem gitu kan. Tapi kalau bisa mengerjakan, menanam, membudidayakan melon di open field itu baru dikatakan berhasil. Pak Dimarjan, ketika nanti jenengan sudah merasakan nikmatnya tanaman melon di greenhouse, saya rasa kebun yang ada di sana itu malah jangan-jangan nanti jenengan buat greenhouse semua. Karena jenengan bisa tidur, ya penyiraman bisa dibuat semi otomatis jam berapa sampai jam berapa, itu jenengan bisa meninggalkan lokasi greenhouse, masih bisa kerja di persawahan. Jadi greenhouse itu tidak harus dipentelengi, dipelototi, nggak seperti itu. Adanya penyerbukan, setelah penyerbukan ya pergi, penyemprotan pergi, pruning atau wiwil itu juga pergi. Jadi greenhouse itu tidak butuh ditongkrongi, tapi butuh diamati. Ketika satu kena, antisipasinya apa? Hama antisipasinya apa? Jamur antisipasinya apa? Mau jangan punya 10 greenhouse itu hanya dengan 5 tenaga itu tercukupi. Dan ketika tadi Pak Wakil mengatakan di Ngaringan ada 1 anak muda yang sekali panen segitu, greenhouse itu akan BEP 1,5 tahun mungkin akan BEP. Sedangkan bambu itu kalau bambunya bagus bisa bertahan sampai di 5 tahun. Paling hanya revisi ganti apa ini dan itu gitu kan. Jadi bayangannya jangan menjadi seolah-olah greenhouse itu harus ditangani secara khusus. Tidak, yang harus ditangani secara khusus itu justru open field. Greenhouse itu masih bisa ditinggal jalan-jalan, masih bisa ditinggal sambatan yang nggone tonggo gitu kan. Jangan sampai punya greenhouse malah lali sambatan, itu nanti mah repot di ini sama tetangga nanti. Pak Angga sama Pak Kadis, bahwa pelatihan itu sangat penting, tapi ada 2 materi pelatihan yang sifatnya kunjungan dan pelatihan yang sifatnya BIMTEK itu nanti kumpul dari A sampai Z, kita bahas di lokasi di mana ya. Saya membuka diri ketika nanti teman-teman mau sharing lewat video call. Saya biasanya memantaunya ketika di luar Jawa, di pulau, di beberapa tempat itu saya hanya video call aja. Apa yang harus dilakukan? Ya, handphone saya nggak pernah mati 24 jam. Makanya silakan teman-teman kalau mau minta nomor handphone saya ke Pak Wakil bisa, Pak Kadis bisa. Saya membuka diri. Kapan memulai medianya seperti apa, mungkin saya bisa pandu. Karena saya nggak bisa berbagi materi, saya bisa berbaginya ya berbagi pengalaman. Kalau ilmu saya nggak punya. Yang punya Pak Kadis, Pak Wakil, sama Pak Dokter ini. Kalau kita mau abal-abal aja, video call aja, insya Allah saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya cukup jelas dan rinci. Yang jelas greenhouse itu nanti kalau sudah terlaksana berarti malah mungkin lahan terbukanya jadi greenhouse Pak, saya jamin Pak. Karena Pak greenhouse itu ini. Izin Pak Kadis Pak, membuat satu komunitas petani greenhouse itu di komunitas WA itu justru akan menjadi media belajar yang sangat masif. Itu Pak. Oh iya, siap. Cocok Pak Eko. IPB siap Pak Eko. Jadi Pak Angga nanti kalau misalkan dilibatkan. Dan poin pentingnya pelatihan ya Pak. Pelatihan Pak. Dan harus ada pelatihan. Sepertinya Bapak narasumber ini siap jadi narasumber lanjutan yang untuk ini. Nanti kita mohon bantuannya Pak ya. Sepertinya teman-teman juga banyak membutuhkan bimbingan. Mungkin waktu sudah semakin mepet, tapi masih ada 1 orang yang resen ini, izin bisa buka 1 pertanyaan terakhir Pak.
untuk narasumber. Monggo. Ini ada Pak Masrur dari Pak Masrur, monggo. Ya Halo. Pak, selamat pagi. Salam Monggo. sejahtera Pak Angga. Mungkin bisa menyalakan kameranya dulu, Pak. Sudah. Siap. Ini dari teman-teman petani milenial, ini lagi ada kegiatan juga Pak. Ini lagi ini servis bon pinjam traktor dari Dispertan Pak. Ini lagi diservis Pak untuk persiapan musim tanam 1 Pak. Oh gitu. Nah, ini latar belakang. Ya Bapak, kami dari petani milenial, khususnya saya sendiri, untuk mewakili generasi milenial, kami sangat tertarik sangat sekali dengan pertanian. Kami migrasi dari pekerjaan di luar kota. Selama ini kita mencari pekerjaan di luar kota untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, dengan adanya kita masuk ke kelompok dan kita selama ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang diarahkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sendiri, ya Pak. Mohon ke depannya Pak untuk generasi Z atau kelompok milenial kami Pak, mohon dibantu, dibimbing, diarahkan untuk membuat kayak greenhouse atau untuk pertanian hortikultura kayak melon, cabai Pak, segalanya Pak. Mohon didampingin aja Pak. Untuk kedepannya Pak, gitu aja Pak. Ya pada kasih, prinsipnya Pak. Semua butuh pendampingan Pak Angga. Nanti bisa butuh pendampingan dan bukti nyata di lapangan gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Cukup Niku? Ya Pak. Sekian Pak. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup nih Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat sudah jam 10, jelas dari berbagai paparan dan diskusi ternyata memang mungkin inilah nanti masa depan pertanian kita. Salah satunya dengan penerapan greenhouse dan lain sebagainya, karena memang semakin lama saya rasa cuaca ataupun kondisi iklim semakin tidak menentu dan perlu ada perbaikan atau metode pertanian di mana nanti tetap teman-teman petani milenial, anak-anak muda yang suka teknologi yang jadi garda di depan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, pertemuan yang kita mungkin dari masing-masing narasumber kita mohon bantuannya untuk sedikit waktu untuk closing statement Pak atau penegasan-penegasan terkait dengan paparan ataupun diskusi hari ini. Monggo untuk yang pertama dari Pak Suprianto untuk closing statement-nya. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih dari Kabupaten Grobogan ya yang telah mengadakan kegiatan ngopi tani. Jadi saya akhirnya terkenang dulu waktu sekitar 2012-an saya balik ke kampung halaman Pak di Lampung Barat. Waktu itu kita ngopi tani gini juga tapi belum zamannya online. Jadi ngobrol-ngobrol. Jadi intinya sebetulnya inovasi itu nanti munculnya adalah dari petani itu sendiri. Jadi kami dalam hal ini hanya men-trigger lah biasanya gitu. Kemudian waktu itu petaninya masih banyak sih kenal gitu ya karena saya kecil di situ. Sehingga mereka pada saat itu belum ada pengembangan pertanian, masih ya budidaya tapi belum ada misalkan kontrak dengan Indofood gitu-gitu. Jadi mereka kemudian dengan gaya mereka sendiri dihitung ekonominya masuk waktu itu bisa kontrak misalkan cabai dengan Indofood selama lebih kurang 3-4 tahun gitu ya. Itu merupakan satu nanti inovasi itu munculnya begitu memang dari saling keterbukaan satu sama lain kemudian saling berbagi sebetulnya informasi. Nah pelakunya ya Bapak dan Ibu sebagai petani begitu. Kita sih tadi kalau ada harapan dari petani milenial tentu saya sebagai generasi sama-sama milenial gitu ya tentu kita perlu perlu juga untuk mengembangkan petani-petani milenial ini untuk supaya maju begitu ya. Walaupun memang tadi kalau bicara prakteknya pasti ada tantangan. Itu mungkin hal yang perlu diakui ya. Kalau orang mau sukses ya mungkin butuh waktunya nggak cuma sebulan, 2 bulan, mungkin tahunan gitu ya.
Memang kalau di pertanian tantangannya seperti itu harus disadari sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman atau Bapak Ibu di Gerobokan bisa sukses begitu ya dalam bertani begitu. Saya kira itu Pak Angga dan Bapak Kadis dan Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Angga juga, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Dr. Supri yang sudah berbagi ilmu, terima kasih teman-teman semua yang mau mendengarkan kita ngedabrus ya bahasanya ya, ngopi pagi ini. Pak Dr. Supri, perlu dicatat bahwa tahun 2014 saya sama Pak Dr. Edi dari UNS itu mendirikan 9 BUMP di Lampung Barat, Pak. Yang insya Allah alhamdulillah sampai sekarang masih teman-teman masih berdaya karena memang sudah kontrak di beberapa tempat. Itu saya lakukan 2014, Pak. Tapi saya sebenarnya juga pengen berkontribusi di daerah dan tanah kelahiran saya sendiri. Cuman mungkin pintu masuknya juga lewat ngopi ini, siapa tahu. Pengen Pak, orang kelahiran Gerobokan, pengen bangun Gerobokan gitu kan. Tapi sekarang ini saya justru banyak berkontribusi di daerah lain. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat Pak Angga. Saya rasa satu hal yang perlu dicatat adalah Jawa Timur itu hampir semua petani melon sekarang sudah pakai Greenhouse. Yang saya tahu data yang masuk ke saya itu Kediri, Blitar, Tulungagung, apa, karena mereka pemasaran pun ikut saya, Pak. Itu sudah ada 400-500 greenhouse yang setiap bulan mereka bisa surplus di angka 300 ton. Bayangkan, saya masih memasarkan barang-barang teman dari Jawa Timur. Sekarang saya tagih nih, teman-teman dari Gerobokan kalau masih menanyakan jualnya kemana, kembali aja tidur. Ya, bubuk siang. Saya pengen Gerobokannya ada banyak greenhouse yang ada karena banyak ladang-ladang yang bisa dibudidayakan. Ini tantangan buat Pak Angga, Pak Kadis, Pak Wakil, dan teman-teman yang lain. Greenhouse itu jangan dibayangkan mahal dan susah. Greenhouse itu bisa ditinggal tidur. Ya, bisa ditinggal ke pasar dan kemana-mana. Ya, masih bisa untuk bisnis yang lain. Closing saya adalah esensi bisnis itu kalau pengen berhasil jangan terlalu banyak diobrolkan, tapi dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suprianto, Pak Eko. Ini closing statement-nya luar biasa, 2 poin. Inovasi itu dari petani itu sendiri, dan juga inovasi ataupun keberanian itu harus muncul. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kita berani melangkah. Yang jelas, khususnya kami di Dinas Pertanian, ini juga jadi concern kami karena bagaimanapun petani milenial adalah masa depan kita dan teknologi itu tidak akan terelakkan saya rasa, dan kita memang dituntut harus untuk selalu belajar supaya kita berkembang dan juga bisa mengikuti perubahan zaman. Mungkin 1 jam, hampir 2 jam kita ngobrol, ternyata nggak terasa gitu Bapak Ibu sekalian karena mungkin materinya luar biasa menarik. Mungkin bila ada pemirsa yang sudah ada di belahan Indonesia bagian tengah ini sudah persiapan Jumatan. Nah, kita juga beberapa jam lagi juga akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi kepada semua sobat-sobat tani, sobat ngopi tani kita, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan atensinya narasumber yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Suprianto, Pak Eko Prayetno, boten Gisu gitu Pak. Eko. karena membaca tadi jadi agak keliru, mohon maaf. Terima kasih koreksinya. Atas kelegaan waktunya, atas kesempatan yang diberikan sharing-sharing ilmu ke kami. Dan tadi yang kami notice ada kesediaan untuk membantu untuk pembinaan ke depannya. Ini kami sangat berterima kasih. Jadi yang namanya belajar saya rasa sehari selesai itu tidak bisa. Butuh proses dan butuh bimbingan. Jadi sama-sama nanti kita mohon bantuannya untuk bagaimana kita mengembangkan khususnya greenhouse dan pertanian smart agriculture. Oke, Bapak Ibu sekalian, tak terasa sudah lebih dari jam 10 atau kurang lebih 2 jam dari pertemuan kita yang kita jadwalkan terlewati. Banyak hal yang mungkin kita bisa terima, tetapi juga banyak hal yang jadi kekurangan kita
dalam kegiatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena memang volume pertama ini kita benar-benar baru mencoba dan mencoba. Kami harapkan Bapak Ibu tidak jadi kapok ataupun berkecil hati. Jadi kita karena ini masih volume 1, kita akan launching untuk volume 2 dan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa join, senantiasa bergabung dalam kegiatan Ngopi Tani atau Ngobrol Pintar Pertanian. Yang ini adalah salah satu bentuk inovasi kita, bagaimana ngobrol itu atau diskusi itu bisa di mana saja dan bisa bertemu dengan siapa saja asalkan dengan media yang tepat. Mungkin kami cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Dan mungkin yang paling akhir kepada Bapak Ibu peserta, karena ini sudah sesi penutupan, sebelum mengundurkan diri mohon sedikit bisa masing-masing menyalakan kameranya, kita foto bersama. Monggo kepada para peserta kita berikan kesempatan untuk foto bersama. 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, ada 3 slide. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Untuk jadi kenangan kita bersama, karena dokumentasi itu adalah suatu hal yang tidak bisa terhabiskan oleh waktu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, dan kami selaku membawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya, kami ulangi sekali lagi atas segala kekurangan kami, dan kembali lagi terima kasih sebesar-besarnya kami aturkan kepada para narasumber, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian yang sudah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, monggo sama-sama kita senantiasa membangun pertanian kita, pertanian Kabupaten Gerobokan pada umumnya, pada khususnya. Dan jangan lupa nantikan Ngopi Tani episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Pri, Mbak Eko, matur nuwun.